Selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya ilmuwan bisa tahu persis berapa banyak kandungan zat di dalam secangkir teh, sebutir obat, atau bahkan air sungai? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu alat paling keren di dunia sains. Kita bakal jadi detektif kimia dan ngebedah teknologi spektrofotometri UV vis. Ini bukan sekedar alat lab biasa loh. Ini tuh semacam kaca pembesar super canggih yang pakai cahaya buat ngebaca rahasia alam semesta yang nggak kelihatan mata. Konsep awalnya tuh sebenarnya simple banget, tapi luar biasa powerful. Bayangin efek prisma yang dulu kita pelajari waktu SD. Ternyata, itu tuh kunci buat investigasi tingkat tinggi. Jadi kita ambil cahaya putih biasa, kita pecah jadi spektrum warna, dan cahaya ini nggak cuma dipakai buat nerangin ruangan. Cahaya ini diubah jadi data kuantitatif yang super presisi. Singkatnya, cahaya ini bakal jadi saksi bisu yang ngebisikin kita apa aja sih yang sebenarnya ngumpet di dalam sebuah cairan. Peta jalan investigasi kita hari ini terbagi 5 ya. Pertama, kita pahami soal sidik jari molekul. Kedua, mendekode hukum Beer-Lambert. Ketiga, membedah anatomi mesinnya. Keempat, melihat alur kerja analitiknya. Dan yang kelima, kita bakal aplikasikan semuanya ke studi kasus nyata buat jadi detektif flavonoid. Oke, langsung aja kita masuk ke fase pertama investigasi kita. Sidik jari molekul bercahaya. Yuk kita selami lebih dalam. Coba bayangin, ada seberkas cahaya ditembakin ngelewatin wadah berisi cairan. Terus apa yang terjadi? Sebagian cahaya itu bakal diserap sama cairan tersebut. Nah ini yang kita sebut absorbansi. Terus, sisanya bakal lolos dan diterusin ke sisi lain, namanya transmitansi. Yang bikin takjub, spektrum cahaya yang diserap ini spesifik banget untuk tiap struktur molekul organik. Jadi, pola penyerapan ini fungsinya benar-benar kayak sidik jari yang unik. Nggak ada ceritanya dua molekul beda punya pola serapan yang 100% sama. Mustahil. Tapi tunggu dulu, biar investigasi kita makin lancar, ada satu istilah teknis yang wajib banget kita kenalan. Kromofor. Apa sih kromofor itu? Gampangnya gini, nggak semua bagian molekul itu peduli sama cahaya. Kromofor ini ibarat antena khusus di dalam struktur molekul organik yang tugasnya aktif nangkep dan nyerap energi cahaya. Kalau molekul nggak punya antena kromofor ini, ya cahayanya bakal dicuekin, dibiarin lewat gitu aja tanpa ada interaksi apa-apa. Nah, ketika si antena kromofor ini dihujani sama foton di rentang ultraviolet, yaitu sekitar 190–380 nanometer, atau di area sinar tampak dari 380–780 nanometer, terjadilah sebuah keajaiban. Elektron di dalam molekul yang tadinya diem aja di keadaan dasar, tiba-tiba kaget dan melompat naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dia tereksitasi. Nah, lompatan elektron inilah yang nantinya ditangkap oleh detektor kita sebagai data penyerapan. Lanjut ke bagian kedua dari investigasi kita, dekode hukum Beer-Lambert. Sekarang kita udah paham nih, molekul itu nyerap cahaya waktu elektronnya lompat. Tapi gimana caranya fenomena cahaya tadi bisa berubah jadi angka yang pasti? Disinilah hukum Beer-Lambert masuk. Yang bikin luar biasa dari persamaan ini tuh keanggunannya. Hukum ini berhasil merangkum kerumitan interaksi antara cahaya dan materi cuma ke dalam satu rumus matematika yang simpel dan proporsional. A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Rumus jenius inilah yang mengubah pola penyerapan cahaya jadi angka konsentrasi yang absolut dan bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita bongkar variabelnya satu-satu. A itu absorbansi, alias cahaya yang diserap tadi. Terus epsilon itu absorptivitas molar, ini murni kekuatan bawaan dari si molekul itu sendiri. Huruf B adalah ketebalan wadah sampel kita, biasanya cis standar ya, 1 cm. Dan terakhir huruf C, yaitu konsentrasi. Inilah metrik pamungkas target utama yang lagi kita buru. Karena nilai B dan epsilon itu konstan, maka nilai absorbansi bakal selalu ingat ya, selalu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Secara teori matematikanya emang sempurna, tapi buat eksekusinya, kita butuh alat fisik yang luar biasa presisi. Masuk ke bagian ketiga, anatomi mesin spektrofotometer. Perjalanan cahaya di dalam mesin ini tuh ngelewatin 5 tahap yang super ngebut. Pertama, sumber cahaya nembakin sinar polikromatis. Kedua, masuk ke monokromator. Di sini sinarnya dipecah jadi satu panjang gelombang aja yang spesifik. Ketiga, sinar itu nembus kompartemen sampel yang isinya zat misteri kita. Keempat, sisa cahaya yang lolos bakal ditangkap sama detektor. Dan tahap kelima, sistem readout secara komputasi ngubah sinyal tadi jadi grafik cakep di layar monitor. Kalau ngomongin arsitekturnya, ada satu detail yang krusial banget di kompartemen sampel. Wadahnya itu namanya kuvet. Kalau kita lagi menganalisis pakai sinar tampak, pakai kuvet plastik atau kaca biasa sih udah cukup. Tapi ini penting banget. Kalau kita nembakin sinar ultraviolet, kita wajib hukumnya buang kuvet kaca dan pakai kuvet dari bahan kuarsa murni. Kenapa? Karena kaca biasa tuh justru bakal nyerap sinar UV. Jadi kalau nekat pakai kaca, hancur deh semua investigasi kita sebelum sinarnya nyentuh sampel.
Di lab dunia nyata, tipe mesin ini biasanya ada dua. Pertama, single beam atau jalur tunggal. Desainnya ekonomis, sederhana, cocok banget buat edukasi atau kontrol mutu dasar. Tapi ya gitu, kelemahannya, dia rentan sama fluktuasi stabilitas lampu seiring berjalannya waktu. Nah, yang kedua ini kelas beratnya, double beam atau jalur ganda. Wah, ini stabilitasnya absolut. Dia bisa ngoreksi penyimpangan cahaya secara otomatis dan super cepat. Makanya ini jadi standar emas buat riset farmasi yang kompleks. Kehebatan double beam ini kelihatan banget dari cara kerjanya. Di situ ada cermin pemisah fisik yang namanya chopper. Bentuknya kayak alat pemutar kecil yang ngebelah satu jalur cahaya jadi dua secara bergantian. Dan itu cepet banget. Satu sinar nembus cairan sampel kita, satu lagi nembus cairan blanko sebagai referensi di saat yang bersamaan. Ini yang bikin mesin bisa ngoreksi referensi secara real time, detik demi detik. Hasilnya, data kita benar-benar aman dari kondisi eksternal apapun. Oke, senjatanya udah paham. Sekarang, gimana cara seorang analis mengeksekusi alur kerjanya buat memecahkan misteri? Lanjut ke bagian keempat, alur kerja analitik. Buat bisa nebak zat yang benar-benar kita nggak tahu menau, kita butuh sebuah garis acuan yang bisa dipercaya. Ada 4 langkah logis nih. Langkah 1, kita siapin dulu beberapa larutan standar yang konsentrasinya udah pasti kita ketahui. Langkah 2, kita masukin standar itu ke mesin dan catat nilai serapannya. Langkah 3, kita bikin grafiknya. Dan langkah 4, barulah kita berani mengeksekusi cairan sampel misteri kita. Nah, di langkah ketiga tadi, pas kita nyiptain kurva kalibrasi, hukum Beer-Lambert ngasih kita jaminan mutlak. Hukum itu mastiin kalau kita memplotkan data absorbansi ngelawan konsentrasi standar, titik-titiknya tuh bakal ngebentuk sebuah garis lurus yang linier. Garis lurus inilah yang jadi penggaris pembimbing kita. Begitu kita dapat nilai absorbansi dari cairan misteri di langkah 4, kita tinggal tarik garis sejajar ke kurva ini buat nemuin konsentrasi pastinya. Tapi ya, kadang di lapangan ada aja rintangannya. Mesin ini kan awalnya didesain buat cairan dalam kuvet, dan molekulnya harus punya kromofor buat nyerap warna. Terus gimana kalau kita mau ngukur logam, kayak zat besi yang bening dan nggak ada kromofornya? Atau polimer plastik yang wujudnya padat? Nah, disinilah para analis ahli ngeluarin trik hacker mereka pada instrumen. Buat material padat, kita bisa copot kuvetnya dan pasang braket penahan khusus. Terus buat logam anorganik yang bening, gampang. Kita tambahin aja agen kimia pengompleks warna. Zat besi yang bening direaksikan sampai jadi warna merah pekat yang sekarang bisa dibaca akurat sama mesin. Cerdik banget kan? Akhirnya kita sampai di klimaks bedah materi kita. Bagian kelima, studi kasus detektif flavonoid. Coba sekarang bayangin, Anda lagi berdiri di lab. Di depan Anda ada sampel ekstrak dari biji kakao alami. Anda tahu pasti, di dalam biji ini tuh ada senyawa antioksidan super kuat yang namanya flavonoid, yang bagus banget buat nangkep radikal bebas di tubuh. Tapi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya Anda bisa ngebuktiin dan ngitung secara presisi jumlah flavonoid yang ngumpat di dalam matriks ekstrak tanaman yang super kompleks ini? Jadi poin krusialnya adalah nemuin gelombang yang tepat. Karena flavonoid di kakao itu nggak ngasih serapan yang spesifik kalau cuma dilihat pakai sinar tampak. Analis mereaksikannya sama aluminium klorida sampai cairannya berubah jadi kuning pekat. Terus mesin memindai spektrum cahaya buat berburu titik puncak serapan maksimalnya. Dan ketemulah puncaknya persis di titik 443 nanometer. Reaksi warna ini memicu fenomena yang namanya pergeseran batokromik atau redshift, di mana titik serapannya bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih besar, biar bisa dibaca dengan stabil sama instrumen kita. Sebelum kita ambil kesimpulan soal angkanya, kita harus buktiin dulu kalau mesin kita ini nggak lagi bohong. Kurva kalibrasi yang kita buat tadi ternyata mencapai skor linearitas 0,988. Gila, ini hampir nyentuh skor sempurna 1. Ini bukti mutlak kalau instrumen kita benar-benar mematuhi hukum Beer-Lambert. Terus, tingkat akurasi atau recovery-nya ada di rentang 90-107%, yang mastiin nggak ada molekul target yang hilang selama proses pengujian. Mesin ini untuk kasus kita kali ini terbukti bekerja tanpa celah. Dan dari hasil pembacaan absorbansi yang disejajarkan sama kurva kalibrasi tadi, detektor kimia kita ngeluarin keputusan finalnya secara empiris. 21,667 mg. Artinya apa? Setiap 1 gram sampel ekstrak biji kakao itu terbukti secara sah mengandung flavonoid yang setara dengan 21,6 mg senyawa murni. Kasus ditutup dengan pembuktian yang benar-benar nggak bisa disangkal. Spektrofotometri UV-Vis ini ngebuktiin satu hal penting. Hal-hal yang nggak kelihatan sama mata kita bukan berarti nggak bisa diukur.
Mulai dari segelas air mineral yang Anda minum, sampai obat yang Anda telan hari ini, selalu ada detektif kimia yang kerja diam-diam di balik layar, manfaatin secerca cahaya buat ngejamin keamanan dan kualitas hidup kita. Setelah lihat gimana cahaya bisa ngebongkar komposisi rahasia dari sebutir biji kakao, bikin kita mikir kan, misteri molekuler tak kasat mata apa lagi nih, yang saat ini lagi nunggu buat dipecahin di dalam benda-benda di sekitar Anda. Terima kasih udah ikutan sesi eksplorasi seru ini, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di investigasi sains kita selanjutnya.